Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi berikutnya, di mana sebelumnya ada lafal ismi, lafal bismi yang pembahasannya sampai di sini sudah. Maka berikutnya yang akan kita bahas adalah di sini lafal Allahi dalam susunan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Lafal Allahi di sini termasuk kalimat isim, kalimat fiil atau huruf. Maka kita tentukan di sini bahwa lafal Allahi adalah isim. Apa cirinya atau apa tandanya? Karena beri'rab jar. Jadi lafal Allahi isim karena beri'rab jar. Dasarnya bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadil lil ismi tamyizun hasal. Tanda isim dengan jar tanwin al nida dan musnad ilaih contoh fa'il mubtada. Dilanjutkan pembahasan berikutnya. Lafal Allahi adalah isim karena beri'rab jar. Nah, sekarang kenapa beri'rab jar? Atau kenapa dibaca jar, tidak bismillah atau bismillahu? Dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih. Di mana mudhafnya atau mana mudhafnya? Adalah lafal ismi. Jadi sekali lagi, Allahi dibaca jar, dibaca hih di sini karena menjadi mudhaf ilaih. Dasarnya nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhifu dhifka turisina wathani yajrur wanwi min au fi idha lam yasluh illa dhaka walla makhudha. Nun dan tanwin yang jadi mudhaf dibuang, mudhaf ilaih jar dan al mudhaf dibuang. Idhofah harus menyimpan maknanya fi atau maknanya min dan maknanya li. Jadi disebutkan di sini nun atau tanwin yang menjadi mudhaf dibuang. Jadi lafal ismi tanpa al dan tanpa tanwin. Kenapa? Karena menjadi mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Adalah lafal Allahi. Mudhaf ilaih hukumnya jar. Disinilah kemudian Allahi adalah isim karena beri'rab jar atau karena menerima jar. Menerima i'rab jar. Kenapa? Karena menjadi mudhaf ilaih. Dilanjutkan. Allahi tadi beri'rab jar atau dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih. Maka kemudian kita tentukan tanda jarnya menggunakan apa? Allahi menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya jar. Tanda jarnya dengan kasrah. Dasarnya farfa bil dhammin wansiban fathan wajur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur. Wajazim bi taskinin wa ghairu madzukir yanubu nahwu ja'akhu bani namir rafa dhammana safat hajazm sukun jar kasra dzikirlah Allah dengan tekun rafa dhammana safat hajazm sukun jar kasra dzikirlah Allah dengan tekun. Dilanjutkan, setelah kita ketahui tadi dalam lafal Allahi adalah isim, maka dalam menentukan isim kita ulangi lagi di sini apa ciri-ciri isim. Satu, beri'rab jar, ada kalanya karena berada setelah huruf jar seperti bisminya. Kemudian ada kalanya karena menjadi mudhaf ilaih sebagaimana barusan lafal Allahi dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih. Tanda jar berikutnya, beri'rab jar berikutnya karena mengikuti lafal sebelumnya yang dibaca jar. Ciri isim berikutnya yang kedua adalah tanwin. Setiap lafal yang bertanwin baik fathah, kasroh atau dhamma maka itu adalah kalimat isim.
Berikutnya lafal yang ada alnya juga termasuk isim. Selanjutnya nomor 4 adalah setelah huruf nida. Lafal yang berada setelah ya ayyuha, ya ayyatuha, atau ayyuha, serta ayyatuha atau ayyatuha. Ini kalimat setelah ini semuanya adalah isim. Ciri isim yang kelima adalah musnad ilaih. Apa saja itu yang disebut musnad ilaih? Sebagaimana fa'il, maka pasti isim. Mubtada juga pasti isim. Nah, apabila yang dijumpai ternyata kalimat isim, yang kita lihat, yang kita ketahui adalah isim, maka terapkan rumus A1, A2, A3. Apa saja rumus A1? Adalah rumus A1. Tentukan isim antara ma'rifat nakironya, mabni mu'rabnya, mudzakkar muannasnya, mufrad musanna jamaknya. Ini adalah langkah-langkah berikutnya. Kalimat isim tersebut termasuk ma'rifat atau nakirah, mabni atau mu'rab, mudzakkar atau muannas, mufrad musanna atau jamak. Baik, kita lanjutkan lafal Allahi tadi sudah kita ketahui isim. Lafal Allahi adalah kalimat isim. Tadi sudah diketahui. Kenapa? Karena bari-rob jer. Bari-rob jer sebab menjadi mudhaf ilaih. Mudhafnya adalah lafal ismi. Tanda jernya adalah kasrah. Karena isim mufrad. Kemudian karena sebelumnya sudah ditentukan Allahi mufrad musanna jamak. Ternyata adalah isim mufrad. Baik, lafal Allahi saya ulangi lagi, kalimat isim fi'il atau huruf, maka lafal Allahi adalah isim karena bari-rob jer. Bari-rob jer karena menjadi mudhaf ilaih. Tanda jernya apa? Tanda jernya kasrah. Kenapa dengan kasrah? Karena isim mufrad. Maka langkah berikutnya lafal Allahi ma'rifat atau nakirah. Lafal Allahi adalah ma'rifat karena al dan nama. Isim-isim ma'rifat sudah kita pelajari di materi sebelumnya bahwa ada 6 dhamir, semua isim dhamir, nama juga ma'rifat, dhamir, nama, al, lafal yang ada alnya ma'rifat, kemudian isim mausul, semua isim mausul, semua isim isyarah, dan ma'rifat yang keenam adalah mudhaf yang mudhaf ilaihnya berupa isim ma'rifat. Sebagaimana di materi juga sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ismi di sini adalah ma'rifat karena mudhaf yang mudhaf ilaihnya berupa ma'rifat. Baik, lafal Allahi setelah kita ketahui rumus A1 pertama yaitu ma'rifat, maka kita tentukan berikutnya. Lafal Allahi termasuk mu'rab ataukah mabni. Ingat, mu'rab berubah-ubah dan mabni tetap. Mu'rab karena tidak serupa dengan huruf dan mabni karena serupa dengan huruf. Baik, kita tentukan di sini ternyata lafal ismi adalah mu'rab karena tidak serupa dengan huruf. Rumus A1 yang ketiga adalah menentukan lafal ismi termasuk mudzakkar atau muannas. Ingat, tanda-tanda muannas lafal tersebut diakhiri ta atau alif, termasuk juga yang menyimpan ta sebagaimana anggota badan yang sepasang. Contohnya yadun, ainun, udhunun, tangan, mata, telinga. Di situ menyimpan ta tanpa tanda ta, tidak yadatun, tidak ainatun, dan tidak udhunatun. Tapi muannas menyimpan ta karena anggota badan yang sepasang. Ciri muannas berikutnya adalah lafal yang khusus perempuan sebagaimana Zainabu tanpa ta tapi menyimpan ta. Dan ciri muannas berikutnya yang menyimpan ta adalah lafal yang dinas muannas di dalam Al-Quran. Sebagaimana lafal ardun, narun, syamsun, semuanya adalah muannas tanpa ta, artinya menyimpan ta karena dinas muannas di dalam Al-Quran. Nah, lafal ismin tidak termasuk di sana. Lafal Allah maksudnya lafal Allah di sini tidak termasuk, tidak ada tanda-tanda muannas.
tidak diakhiri ta, tidak diakhiri alif, bukan termasuk anggota badan yang basang, bukan lafal yang khusus perempuan, dan tidak pula termasuk lafal yang dinas muannas di dalam Al-Quran. Maka berarti lafal Allahi adalah mudzakkar. Berikutnya, rumus A1 berikutnya, setelah kita menentukan ma'rifat nakirahnya, mabni mu'rabnya, mudzakkar muannasnya, maka kita tentukan lafal Allahi di sini adalah mufrad, musanna atau jamak. Ingat, mufrad menunjukkan makna satu, musanna menunjukkan makna dua, jamak menunjukkan beberapa, terhitung dari angka 3 dan seterusnya. Ingat, kalau musanna diakhiri ani alif nun atau aini ya nun, dan jamak mudzakkar salim diakhiri una waw nun, ina ya nun, sedangkan jamak muannas salim diakhiri alif ta, atun bentuk rafa, atin bentuk nasab atau jar. Nah, di sini lafaz Allahi tidak ada tanda-tanda musanna, alif nun, ya nun atau jamak mudzakkar salim, waw nun, ya nun atau jamak muannas salim, alif ta, dan juga tidak bermakna beberapa. Berarti lafaz Allahi di sini adalah mufrad musanna jamak, maka adalah mufrad. Dengan demikian maka berarti lafal Allahi isim, ma'rifat, mu'rab, mudzakkar dan mufrad. Setelah kita ketahui rumus A1, maka kita terapkan berikutnya lafal Allahi menurut rumus A2. Rumus A2 adalah menentukan lafal tersebut isim fa'il, isim maf'ul atau masdar, atau bahkan tidak ketiga-tiganya. Bukan isim fa'il, bukan isim fa'ul, bukan isim maf'ul, dan juga masdar yang sesuai dengan rumus. Apa saja rumus-rumus isim fa'il? Fa'ilun, fa'ilun, muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun, mufta'ilun, mumfa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mustaf'ilun. Nah, tidak ada yang cocok. Wazan-wazan isim maf'ul. Lafal Allah kita sesuaikan dengan wazan-wazan isim maf'ul. Maf'ulun tidak cocok, Allahi tidak cocok, maf'ulun, mufa'alun tidak cocok. Jadi maf'ulun maka berarti lafal Allah sudah tidak masuk pada isim maf'ul sesuai dengan wazan-wazannya. Begitu juga lafal Allahi tidak sesuai dengan wazan-wazan masdar, yaitu if'alun, ifti'alun, infi'alun, taf'ilun, taf'ilun, ya tidak cocok. If'alun, ifti'alun, infi'alun, taf'ilun tidak cocok. Maka berarti lafal Allahi di sini adalah bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, dan juga bukan masdar yang tertulis dalam rumus. Maka dengan demikian yang menentukan adalah kamus. Tentang bermakna isim fa'il, bermakna isim maf'ul atau masdar, maka yang menentukan adalah kamus. Nah, apa saja yang ditentukan kamus? Masdar madhi 3 huruf, masdar mem. Ini yang menentukan kamus. Jamak taksir yang menentukan juga kamus, jamid. Maka di sini lafal Allahi adalah yang menentukan kamus. Karena tidak sesuai dengan wazan-wazan isim fa'il, wazan-wazan isim maf'ul, dan juga tidak sesuai dengan wazan-wazan masdar. Pembahasan berikutnya adalah lafal Allahi tanpa tanwin, tidak bismillahin. Kenapa tanpa tanwin? Karena ada al. Jadi dalam lafal Allahi kenapa tanpa tanwin? Karena ada al. Jadi lafal kalau ada al maka tanpa tanwin, dan lafal tersebut bila tidak ada al dengan tanwin apabila sedang tidak menjadi mudhaf. Dasarnya wa yuhdhafu tanwinu fil ismi idza. Saya ulangi lagi. Wa yuhdhafu tanwinu fil ismi idza dakhala fihi alwa bil aksi kadza. Isim jika ada al tanwin dibuang, bila tidak ada al tanwin dipasang. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan basmalah berikutnya.
Dan akan kita lanjutkan lafal Ar-Rahmanir Rahimi pada pertemuan atau video berikutnya yang insya Allah dilanjutkan dengan matan Ajrumiyah dengan pembahasan nahwiyah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.